Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Faiko dari kelas 4D dengan NIM 666 123 0005. Jadi di sini saya akan membuat video menjelaskan matriks mobile JKN, kemudian menjelaskan 5W1H terkait artikel guna menyelesaikan ujian akhir semester MK e-governance. Jadi di sini saya akan menjelaskan matriks Walrus model dari aplikasi mobile JKN. Jadi pada matriks tersebut terdapat business monarchy, yang dimana itu terdapat IT investment dan inputnya itu ada di Direksi BPJS dan decisionnya itu ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian ada IT monarchinya itu terdapat IT arsitektur, yang dimana inputnya itu ada di divisi TI BPJS dan decisionnya itu ada di divisi TI BPJS. Kemudian ada juga IT infrastruktur strategis, yang dimana inputnya itu ada di Telkom dan juga Kominfo, decisionnya itu di divisi TI BPJS. Kemudian ada feudal, tapi feudalnya itu tidak ada. Kemudian federalnya itu IT prinsipalnya itu ada di divisi IT BPJS, kemudian decisionnya itu ada di direksi BPJS juga. Kemudian IT arsitekturnya itu inputnya itu ada di divisi TI dan pusat data, decisionnya itu ada di direksi BPJS. Kemudian pada IT infrastruktur strategisnya itu inputnya itu ada di Minta Infrastruktur atau Telkom atau Kominfo, kemudian decisionnya itu ada di direksi BPJS. Kemudian business application needs-nya itu inputnya itu ada di Dinas Kesehatan Daerah dan juga decisionnya itu ada di BPJS Pusat. Terus ada IT investment, yang dimana inputnya itu ada di divisi IT BPJS, kemudian decisionnya itu ada di direksi BPJS. Nah, ada dua poli, yang dimana business application-nya itu ada di Dinas Kesehatan sama BPJS, kemudian decisionnya itu ada di Kemenkes dan BPJS. Jadi itu penjelasan mengenai matriks Walrus model. Kemudian kita lanjut review 5W1H dari adanya artikel. Jadi artikel ini berjudul Citizen E-Participation Model in Resolving COVID-19 Pandemic in Indonesia, yang ditulis oleh Ibu Ayuning Budiati dan juga Ibu Ipa Jumiati. Kemudian kita akan membahas 5W1H di dalam artikel tersebut, yang dimana ada what, why, who, when, where, dan juga how. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada what. Apa yang dibahas dalam artikel tersebut? Pada artikel ini, bahwasanya artikel ini membahas mengenai model e-participation warga, yang dimana partisipasi digital warga dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, serta urgensi membangun model e-partisipasi otonom berbasis media sosial dan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan pelayanan publik selama pandemi. Yang kedua ada why. Mengapa penting? Karena selama pandemi, akses layanan dan juga penyebaran informasi itu masih belum terintegrasi secara efektif. Padahal, mayoritas masyarakat di Indonesia aktif di internet dan media sosial. Nah, model e-participation itu dapat pertama, meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Kemudian, yang kedua, mengurangi praktik korupsi. Dan yang ketiga, memberdayakan warga untuk terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi. Kemudian yang ketiga ada who. Siapa sih yang terlibat? Jadi yang terlibat di sini ialah warga negara Indonesia itu sendiri sebagai pengguna aktif media sosial, entah itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah pusat dan daerah sebagai penyusun kebijakan dan penyediaan layanan. Kemudian juga ada pihak swasta, yang dimana pihak swasta itu dan pengembangan aplikasi seperti Halodoc, Peduli Lindungi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga ada pihak akademisi dan media sebagai penyebar pengetahuan dan juga informasi. Kemudian ada where, di mana diterapkan. Nah, model ini diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk contohnya Picobar, yaitu Jawa Barat. Kemudian Halodoc, yaitu layanan kesehatan daring nasional, dan potensi diterapkan di seluruh 34 provinsi dan 13.677 pulau di Indonesia. When, kapan? Kapan sih relevannya? Jadi, relevannya itu sejak awal pandemi Maret 2020 hingga saat ini, terutama selama masa PSBB, work from home atau SFH, dan lonjakan kasus COVID-19. Relevansi terus berlanjut seiring pentingnya digitalisasi layanan publik di masa darurat maupun normal. Dan aspek terakhir ada how, bagaimana sih cara kerjanya?
Jadi, e-participation ini menggunakan media sosial, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya, dan aplikasi digital seperti Peduli Lindungi, Halodoc, Picobar, yang dimana berbasis citizen power. Kemudian juga partnership. Terus kemudian juga ada delegated power, citizen control, mendorong warga untuk menyebarkan informasi, melapor, berdiskusi, dan juga mengambil peran dalam pelayanan dan kebijakan publik. Kemudian juga pemerintah ini bertindak sebagai fasilitator dengan membangun portal dan juga menyediakan akses wifi, pelatihan e-literasi, serta sistem penghargaan bagi daerah. Jadi itu dia penjelasan saya mengenai matriks dan juga 5W1H. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zulfa, terima kasih.